Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala al-'adatu laysat tu'tabaru illa lada ittiradha kama ushtuhira. Al-'adatu laysat tu'tabar. Al-'adatu tading adat, kebiasaan sampun kada. Semalam laysat panikah tada panapa adat tu'tabar area yang ke panapa adat illa ladat tiradiha, kecuali nalaikana mutarita berlaku umumaya adat kama ishtahara, kama kati oleh ishtahara masyhur panapa masalah nikah al-madhkur. Jadi kata musannif, adat yang disebutkan dari kemarin itu tidak dianggap, kan ada mutarid, ada yang dianggap oleh syariat, ada yang dianggap oleh syariat. Yang akan diposisikan sebagai ada muhakkamah harus muktabar. Jadi kalau enggak muktabar maka enggak bisa dijadikan ada muhakkamah. Sekarang ada itu tidak muktabar kecuali kalau mutarid, berlaku umum. Artinya kalau misalkan ada kebiasaan tak berlaku umum, maka itu ghairu mu'tabar syar'an. Contohnya di sini wa min furu'iha. Jadi min furu'iha min furu'il 'adah. Min furu'il 'adah allati lam tattarid atau lam tu'tabar. Jadi furu'ul qaidah allati la tu'tabar ma law kana fil baladi nuqudun yata'amaluna biha wa lam yaghlib ba'daha. Jadi misalkan kalau ada di suatu desa misalkan, ya, di suatu desa mereka itu mempunyai uang untuk bertransaksi antara satu dengan yang lain. Misalkan pakai dolar misalkan, ya, di suatu tempat, suatu desa, mereka itu punya umlah dolar misalkan, ya, dolar. Akan tapi sebagiannya juga mempunyai kebiasaan tapi era mengkui euro misalkan, mengkui euro. Sebagiannya nih kan mengkui euro. Tapi yang pakai euro di sini tidak biasa, tak berlaku umum. Tak berlaku umum. Maka ketika itu walaupun itu ada, ya, walaupun ada, jadi ghairu mu'tabar. Dalam artian kalau sampean ingin beli-beli harus ditentukan sampean mau pakai apa, mau pakai dolar atau mau pakai euro. Kadang kan berbeda antara satu uang dengan uang yang lain, beda qimah, kadang seperti itu. Jadi harus ditentukan. Kalau tidak ditentukan maka baiknya bisa fasid. Mafhum? Ini orang boleh. Ma law kana fil baladi nuqudun. Jadi misalkan dalam suatu negara, misalkan suatu desa lah gitu. Desa mereka mempunyai kebiasaan kalau bertransaksi itu pakai uang kan. Nah, akan tapi sebagian dari
uang yang digunakan mereka itu tidak biasa. Ya, tidak biasa. Intinya nggak mutorid lah, nggak berlaku umum. Walam yaghlib ba'duha. Tapi sebagiannya itu tidak biasa. Ya, tak masyhur lah sebagiannya. Maka ketika itu fayajibu al-bayan. Maka harus terangkan sampean jual ini dengan apa? Dengan yang dolar atau yang dengan rupiah misalkan. Jadi harus terangkan seperti itu karena adanya ghairu mutarib, ghairu ghalib. Maka harus diterangkan. Kalau tidak wa illa fasadal bai'. Ada jong ya? Kenapa kayak itu? Apa? Wajib tentu hati. Kenapa nah? Engki kayak itu. Ishtari bituka bi alfi rupiah. Kalau itu kan bituka bi alf apa? Alf rupiah atau alf dolar. Kan beda kalau alf dolar dengan alf rupiah beda. Berapa ya alf rupiah dengan alf dolar? Beda. Ning sarananya pun lagi kurang lain. Bayan apa? Bayan Ansarullah lah. Terangak gitu. Itu kan bi alfi dolar ini. Kemudian terangin bi alf rupiah napa nih? Napa? Benar pakai sepuraki boleh, nyapuraki na boleh. Marhum al-'adatul muttaridatu fi nahiyatin muayyanatin fa innaha la tunazzalu manzilat asy-syar'i ila fadil kuffar fi ibahati manafi'il marhum lil murtahin aisu. Ini kan permasalahan insyaallah bakal bahas nih kah? Iya, ini pembahasan akan dibahas insyaallah dalam pembahasan al-'adah hal tunazzalu manzilat asy-syart khilafun yunqalu. Ini bakal dibahas nih atan ya. Oke, sebagai pembuka ini kah adah yang sudah biasa, yang mutorid, yang umum, berlaku umum dalam satu kampung itu berlaku umum, masyhur sudah ada seperti itu. Apakah ada yang sudah masyhur itu posisinya sebagai syarat? Contohnya misalkan itu kan dalam fikih kan nggak boleh menjual buah misalkan ya, menjual buah yang masih belum matang kan, kecuali dengan syaratul qata, menjual samar qabla budui salahihi misalkan. Itu kan nggak boleh kecuali bisyarti qata. Saya menjual buah ini harus sebutkan dengan syarat qata. Kalau tidak mengatakan bisyartil qat'i itu kan nggak boleh. Tapi kalau bisyartil qat'i itu boleh kan? Dan ini kepermasalahan. Kenapa mutlak menjual buah dalam di pohon? Oh, berarti qabla budui shalah nikah bisyartil qata. Bisyartil qata. Tapi misalkan penduduk desa di sini sudah mempunyai kebiasaan, sudah mempunyai ada kebiasaan kalau orang menjual buah yang masih belum matang yang ada di pohonnya, itu pasti mereka itu memotong. Setelah itu habis dijual ya dipotong seperti itu. Jadi kebiasaannya sudah kalau sudah dijual langsung dipotong gitu. Perhatikan, ini kebiasaan sudah.
kebiasaan ahli kampung sini misalkan. Apakah kebiasaan yang ada di kampung sini itu kita posisikan sebagai syarat? Artinya mau sumpaman sambian meleh atau jual buah sebadan yang kampung nih kap melihat adat mereka itu pasti tadi dipotong. Apakah baiknya sah walaupun tidak mensyaratkan dipotong? Kalau kita mengatakan syarat adah mereka itu kita posisikan sebagai syarat, maka sah. Walaupun tidak menyebutkan kata. Kenapa? Karena al-'adatu tunazzalu manzilata asyarat. Sekarang seakan-akan bituka ya karena ada sudah ada. Ya enggak usah menyebutkan bisyartil qat'i. Karena sudah kebiasaan mereka dengan habis menjual pastinya dipotong. Kalau kita menganggap bahwasanya adah itu lam tunazzal manzilat syarat, maka tidak sah. Nah, tadi apa kali bahas nih lagi? Kali bahas. Qala wa haitsuma ta'arada al-'urful jali والشرع فليقدما للأول وحيثما بني سكرنا تعارضه bertentangan al-'urful jali. Apa urf? Al-jali sejelas, zahir. Wa syara' ban syara'. Ini kan maksud urf kantor ini kan urful istimal yang biasa dipakai. Fal yuqaddiman maka ada ungku masalah orang lil awwali dan kasih pertama urf jali. Illam yakun lamun ta'bada bisyar'i kalaban syara' hukmun panapa hukum talaqa hubungan panapa hukum fa iyakun maka lamun etemu fahuwa maka tining syara' bitaqdimin kalaban pakada ahaqu panika lebih hak lebih benar. Syara. Jadi haitsuma ta'arada al-'urful jali wasyar'u falyuqaddiman lil awwali. Nah, jadi maksudnya di sini sekarang bertentangan antara urf jali, maksudnya urf jali, urf yang biasa dipakai, kebiasaan yang biasa dipakai, ya, bertentangan dengan syariat. Kita akan mengambil yang mana? Mengambil yang syariat atau mengambil yang urf jali, yang urf yang biasa dipakai. Kalau kita yang biasa dipakai, ketika sampean mengatakan akulul lahm, akaltul lahma, akaltu lahm. Apa sampean yang maksud dengan laham? Saya makan daging kemarin. Ketika sampean bahasa Indonesia saja. Ketika sampean mengatakan saya makan daging kemarin itu. Apa yang Anda paham dari daging ini? Daging mana ikan atau daging mana daging sapi? Biasanya daging sapi. Anda nih kah? Biasanya dagingnya daging sapi. Anda nih kan ya? Oh iya lah kalau daging sapi kan lekasnya. Walaupun dalam syariat samak atau cukok itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan lahman tariya. Lahman tariyan
Cuko, mana cuko? Masih segar. Ini segar lagi. B. لأن ورد في الكتاب أو السنة تسمية ذلك الشيء كالسمك هل يسمى لحما كما ورد به القرآن أو لا للعرف المضطرد karena urf yang biasa mun laham nikah daging sapi jak daging sapi sehingga mun sampean ngucap wallahi la akul laham ngguan kok tak ngakana daging misalkan. Apakah dengan makan ikan bisa melanggar sumpah? Nah, ini Kak, apakah sampean akan kembalikan pada urf kebiasaan atau sampean kembalikan pada makna syar'i? Kalau makna syar'i ya ngaku ngangan suko, jadi melanggar sumpah. Kalau tidak, artinya kita kembalikan pada kebiasaan yang biasa, maka tidak dikatakan melanggar sumpah. Siraj, di sini contohnya siraj. Siraj itu yang biasa kan, lampu-lampu, ya lampu damar. Kalau telembean gelo, ini telembean. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala matahari itu oleh Allah dikatakan siraj. Apakah kalau ada orang mengatakan wallahi la anzur ila siraj. Wallahi saya tidak akan melihat siraj. Apakah dikatakan melanggar sumpah ketika dia melihat matahari? Tidak. Karena kita akan mengembalikan pada urf al-jali, urf yang sudah masyhur. Dan kapan semua itu illam yakun bisyar'i hukmun i'talaq. Nah, kalau masalah yang tadi, yang syariat yang tadi itu tidak ada hubungan hukum. Ya kalau mempunyai hubungan hukum dengan syariat, maka fahuwa bitaqdimin ahaq. Syariat itu dikedepankan ala urfil isti'mal. Ala urfil al-isti'mal. Faman halafa la yusalli. Sekarang urf isti'mal ahli lughah misalnya ini. Urf isti'mal ahli lughah mengatakan salat itu adalah doa. Tapi karena la yusalli di sini mempunyai hubungan hukum dengan syariat, hukum salat, maka bagaimana? Faman halafa la yusalli, wallahi la usalli. Apakah kita larikan pada urf isti'mal? Isti'mal lughah mengatakan la yusalli itu kan la yad'u. Kalau syariat la yusalli berarti ya agak melakukan sholat yang biasa. Tapi lafaz la yusalli di sini mempunyai hubungan hukum dengan syariat, yaitu masalah sholat. Maka kalau seperti itu, kalau orang bersumpah bahwasanya dia tidak akan sholat, maka tidak dikatakan melanggar sumpah kecuali dengan sholat yang ada rukuknya, ada sujudnya. Timungkar adu melolo. Area tak kocak. Kocak apa? Tak kocak melanggar sumpah. Aula yusum wallahi la asum misalkan. Asum urfu isti'malnya adalah imsak. Nahan. Sum. Menahanlah. Kan ni enggak? Urfu isti'malnya. Tapi di sini dikembangkan adalah syarat karena ada hubungan hukum. Bisaum. Aula yasum lam yahnas bil imsak. Taqdiman li syar'i li ta'alluqil hukmi bihi. Faidah dzakarahu Suyuti pada. Jadi kaidah ning ngene kan.
Nika Imam Suyuti nika memberikan sebuah kaidah. Ingat nika. Idza kana al-lafzi yaqtadi al-umum wa syara' yaqtadi at-takhsis wa tubira khusus asy-syara' fil asah. Kaidah. إذا كان اللفظي يقتضي العموم والشرع يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرع في الأصح فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنس بالميتة أو لا يطأ لم يحنس بالوطأ في الدبر. Ya, ada bunyi kan nikah. Jadi kalau ada lafaz itu menuntut umum. Lafaz yang dikatakan Anda itu menuntut umum. Tapi syariat menginginkan taksis. Maka yang dianggap adalah taksis asyara. Seperti apa? Sampean sumpah misalkan, wallahi saya tidak akan makan daging. Ikan daging ini kan banyak. Daging udi, daging mata, daging halal, daging haram. Daging salah bau misalkan, daging segi segar, daging seti bangkai, seti batang, daging segi nyaman. Kan bunyi nih kak. Apakah dikatakan melanggar sumpah dengan makan daging apapun saja? Nah, di sini lafaz yang sekali dikatakan sampean itu menuntut umum, tapi syar'i itu menuntut taksis. Kenapa? Karena kalau laham itu yang diinginkan adalah daging-daging yang halal, bukan daging-daging yang bangkai. Maka dia tidak dikatakan melanggar sumpah ketika makan bangkai. Contohnya misalkan, wallahi la ata, saya tidak ingin watek misalkan. Watek kan banyak, watek kan istilah watek kan idkhal fil faraj, idkhal fil dubur, karena nih kan. Mun idkhal fil dubur jadi liwat, karena nih. Jadi lafaz yang dikatakan sampean itu menuntut umum. Tapi syar'i kalau mengistilahkan wata' itu kan maka tak mungkin kan dari dubur. Haruma al-wata' kalau syar'i mengatakan haruma al-wata'u. Apakah wata' di sini umum? Haruma alaika wat'u zaujatika. Wata' di sini mana umum atau khas? Khas. Mana wata' fil furuj di sini. Apakah dikatakan melanggar sumpah ketika ada orang mengatakan wallahi la ata tapi dia liwat misalkan. Liwat kan watai juga tapi lewat dubur. Anda nih kan? Apakah dikatakan melanggar sumpah dengan watai fi dubur? Tidak. Ini kan maksudnya tabun yang maksudnya al-lafzi yaqtadi al-umum wa syara' yaqtadi takhsis utubira khusus asy-syara'. Nah? Iya, yang dijadikan lafaz-lafaz yang dikatakan tadi itu yang dianggap adalah tahsis dari syariat. Sehingga apa? Sehingga dia kalau mengatakan la ato, wallahi la ato, saya bersumpah saya tidak akan watai misalkan. Maka karena syariat yang dimaksud watai itu hanya minal faraj, maka dia tidak bisa dikatakan melanggar sumpah kecuali kalau watek abrol faraj. Namun kalau cuma watek lebat dubur, tak katakan melanggar sumpah nih. Walaupun lafadznya umum nih. Karena yang diiktibar adalah taksis dari syari'. Kenapa? Ya kalau bisa sopo lagi bisa. Kadang nih kan kau ide nih lagi. Sampean nih kan, kan tuh nih kadang-kadang situ masalahan kau ide telok. Jadi bisa masuk lagi nikah, bisa masuk nikah. Mungkin lakar bisa masuk. Mungkin lakar bisa. Jadi satu fara itu punya 3 kaidah biasa itu sudah. Satu fara itu punya 2 kaidah, punya 3 kaidah, punya 5 kaidah. Sama kan di depan sudah dikatakan furu' al-fiqh itu kembali pada innamal a'malu binniyat. Anda nikah
Semua kita fikih itu kembalinya pada ilmu al-amaliyat. Ada yang mengatakan semua permasalahan itu kembali pada kaidah. Nah, jadi Timun sok-sok akhirnya bisa tapi mulai ada sok-sok akhirnya maaf bayi bisa. Bila lebih ke qaidul kulliyah. Bila lebih ke qaidul khamsil bahiyah. Ya kan termasuk ke qaidul khamsil bahiyah lagi ini kan. Yang dikatakan sebagian ulama yang mengatakan semua permasalahan dalam fikih kembalinya pada nikah qaidah saya nomor 5. Tahun nih, sering Quran nih kah? 5 pada surat Al-Hajjaj. Kamu surat Al-Hajjaj nih kan? Ya. Oh jauh aja. Ini mana? Ada. Orang periksa sabtina. Cek ning anu kayak itu. Surah An-Naba. Iki baca ki. Baca ki. Ayat 13. Saya menabi ajunan anafsirna wal urfu paham gini. Wal urfu in aradahu al wad'u fa fi muqaddamin anhum khilafun qad kufi. Wal urfu bantineng urf in arada dalam kana nantang huda kaya urf al wad'u panapa peletakan luawi peletakan menggela ka sa urful isti'mal ya wad'un lugawi wad'un lugawi oke fa fi muqaddamin anhum Fafi muqaddamin maka paneka in dalam syai pakada anhum dari ulama khilafun tining perbedaan qad kufi ungku etoroaki panapa ya khilaf. Fa ba'dun maka tining sebagian qad Husain al haqiqah al lafziyah daka hakikat lafziyah. Wa ba'dun bantini sebaginna murada al Baghawi ad dilalatul urfiyah paneka dilalah urfiyah. Sekarang kalau bertentangan antara urf dengan peletakan lugawi. Peletakan lugawi ini mungkin. Kalau ada perbedaan bertentangan antara urf isti'mal yang sering digunakan, urf isti'mal yang sering digunakan dengan urf dengan wadah peletakan, dengan ala peletakan lafaz dari itu, maka mana yang lebih dikedepankan? Maka ulama itu katanya berbeda. Qadhi Husain mengedepankan haqiqah lafziyah, berarti peletakan yang secara hakikat. Kan tapi sebagian mengedepankan dilalah urfiyah yang biasa digunakan lafaz ini artinya seperti ini misalkan. Langsung contoh fa'al al-awwal law halafa ala shakhsin bit-talaq yawm al-ahad masalan illam ya'kul ta'amahu famtana'a yawm al-ahad wa jaa'a yawm al-itsnain wa qaddama lahu dhalika at-ta'am bi'ainihi la yahnas wa 'ala tsani yahnas. Mungkin ka beda madani entar ka kon abong misalkan hari Ahad, ya. Hari Ahad ntar kon abong madani. Yang kae cecen bi abong. Ya mat kakan mat. Patanda madani. Oh cabong muntai kakan ban hari Ahad reng. Muntak ngakan tang cecen hari Ahad ban tang bini telak biko. Pah tak ngakan madani ku. Tak ngakan ongku cecen. Pakalakun hari Senin nah datang boleh madani. Pacecen seyang kai beri roh. Seyang kaki beri roh. Yang kaki boleh bi abong ka madani. Pangakan madani.
Dak kama. Apa binina tertelak napa enten. Kalau mengambil pendapat Qadhi Husain yang mengedepankan haqiqah lafziyah, maka tidak dikatakan melanggar sumpah. Sehingga kalau sudah tidak dikatakan melanggar sumpah, maka binina tak talak. Anapa? Anapa makna nikah? Li'annahu yusamma lughatan akilan ta'amahu. Karena dalam bahasa abong nikah, madani nikah kocak ngakan jejenah abong. Jadi dalam peletakan bahasa nikah tidak ada kaitannya dengan hari. Tidak ada kaitannya dengan hari. Jadi amadani nikah kocak akil untuk amahu nikah, walaupun kenyataannya hari Senin yang makan. Ngerti sampean? Tapi kalau mengatakan yuqaddam dilalah urfiyah, karena kebiasaannya kalau yang si biasa mun orang ngasompai ngaji mun wallahi mun tak ngakan are ahad ban, tak ngakan jajan ria are ahad ban, tang bini telak bingko. Nah, pangakan are Senin dalam kebiasaan kan tak napa? Koca napa? Koca melanggar sumpah. Apa? Karena dalam kebiasaan area tak koca ngakan. Bolan gelak ni sombana ni ka are ahad. Kan ahad tak ngakan lagar. Jadi dia tidak bisa dikatakan makan kecuali pada hari ahad itu sendiri. Jadi walaupun mereka ngakan hari Senin, hari tak kocak melanggar sumpah. Ya kok melanggar sumpah. Walasan yahnas. Jadi kolang boleh kedinga kicong. Toko tak ngerti. Kedinga kia toko tak ngerti. Marah. Yulang boleh. Abong entar madani entar kon abong. Pahbi abong yang kae. Yang rojak misalkan. Tanda madani ngucap abong. Munban tak ngakan. Ya, munban tak ngakan tang rojak ri hari ahad. Tang bini telak bingko. Ya, tang bini tak telak. Pamadani tak ngakan ning hari ahad. Kalaku nada teng boleh ning ada Senin. Pah rojak siang kaki hari ahad doa. Juluaki boleh ka madani. Pangakan madani. Saya ngakan madani. Apakah dikatakan melanggar sumpah? Sehingga apakah dikatakan melanggar sumpah sehingga bini ini nikah? Bini ini nikah? Kenapa? Telak posan. Atau tak dikatakan melanggar sumpah sehingga bininya tak telak. Kalau mengedepankan haqiqah lafziyah, kalau mengedepankan haqiqah lafziyah, maka maka tidak dikatakan melanggar sumpah. Kenapa? Karena secara bahasa tidak dikatakan, karena secara bahasa itu dikatakan makan ndin abong. Madani ini secara bahasa ekoca ngakan rojeke abong tanpa ada kaitannya dengan urusan hari. Kalau mengedepankan dilalah urfiyah, maka dikatakan melanggar sumpah. Apa? Karena dalam kebiasaan tak kocak ngakan rojeke abong, ya. Tak kocak ngakan rojeke
abong kecuali ngakan hari Ahad. Pura kocak ngakan roci ke abong. Jadi mau ngakan hari Senin, tak kocak ngakan roci ke abong. Sebut setengah pernah. Sayyidul Rahman, Azharul Rabi, Muhammad Raza, dan Nisahan, Halwani, Sayyidul Rahman. Ini kan maksud akalah. Ini akalah. Cuma benih taki arwah kan emang aku yiti. Aku yiti. Ma aku yiti kan. Keraman ban ngucap dia. Idhab yaumal khamis. Makanya idhab yaumal khamis. Semian dalam peletakan bahasa. Dalam peletakan bahasa, sambian mun mangkat ning are Jumat eko jangan mangkaten. Eko jangan mangkat. Eko jangan mangkat. Eko jangan mangkat. Tapi secara kebiasaan, secara oraf, tak kau mangkat sampean. Tak kau mangkat kecuali ning are Kamis. Ngerti? Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.